Tim nasional Indonesia dipastikan mendapatkan lawan yang sangat berat di babak 8 besar Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda akan menghadapi tangguhnya Korea Selatan yang menyapu bersih 3 kemenangan fase grup dan menjadi juara grup B. Di laga terbarunya, skuad Tiger Warriors Junior berhasil mengalahkan tim nasional Jepang dengan keunggulan tipis 1-0. Cetak Gol coba merangkum skenario timnas Indonesia menang atas Korea Selatan sebagai berikut. Badai krisis timnas Indonesia di perempat final. Timnas Indonesia U23 dilanda masalah menjelang pertandingan menghadapi Korea Selatan. Nathan Chuaon terancam gak bisa bermain di pertandingan perempat final mendatang. Pemain dari Heerenveen ini sudah meninggalkan tim nasional Indonesia U23 untuk terbang ke Belanda. Nathan Chuaon disebut gak mendapatkan izin dari klub membela skuad Garuda Muda. Heerenveen sendiri hanya memberikan waktu 1 pekan kepada Nathan Chuaon. Klub Eredivisie Belanda ini beralasan kalau ajang Piala Asia nggak masuk sebagai agenda penting FIFA. Arya Sinulinga akan melobi petinggi Heerenveen agar bisa melepas Nathan Chuaon. Anggota Expo PSSI ini mengirimkan permohonan lewat Instagram pribadinya. Para penggemar timnas Indonesia juga turut membantu usaha dari PSSI. Beberapa warganet Indonesia juga memberikan komentar lucu di Instagram resmi Heerenveen. Netizen berkomentar akan memberikan rempah-rempah 2 kontainer dengan catatan harus melepas Chuaon. Komentar ini nampaknya hanya sebagai ajang lucu-lucuan saja. Skuad Garuda Muda juga terancam gak bisa diperkuat oleh Hernando Ari. Kiper dari Persebaya Surabaya ini ditarik keluar di menit ke-89 digantikan dengan Adi Satrio pada pertandingan kontra Jordania. Saat itu Hernando Ari terlihat meringis kesakitan. Untungnya Sintayong menyebut sang kiper nggak mengalami masalah cedera yang berarti. Meski begitu nggak menutup kemungkinan Sintayong akan mengistirahatkan Hernando. Komposisi Korea Selatan yang lebih unggul. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Korea Selatan tentu punya komposisi skuad yang lebih unggul. Pasukan Hwang Sun-hong diperkuat oleh sejumlah pemain muda yang berkarir di Eropa. Sebut saja Min Woo-kim yang baru saja mencetak gol di pertandingan kontra Jepang. Bek kiri berusia 22 tahun ini merupakan pemain utama dari Düsseldorf 2. Bermain di kompetisi Jerman, Min Woo-kim mampu memainkan 25 pertandingan. Dia juga sudah menyumbangkan 2 gol dan 3 assist. Gak cuma itu, Korea Selatan U23 juga diperkuat oleh banyak pemain utama yang berkarir di K-League One. Salah satunya adalah sang kapten yakni Jae-won Hwang. Pemain dari Daegu FC ini nyaris gak pernah absen dan sudah memainkan 5 pertandingan di K-League One. Jae-won Hwang juga menjadi pemain utama di 3 pertandingan penyisihan grup. Hwang Sun-hong mengatakan kalau Indonesia bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Pelatih Korea Selatan U23 ini akan memberikan yang terbaik untuk bisa mencapai target lolos ke Olimpiade. Hwang Sun-hong mengaku sempat berbincang kepada Sintayong. Dia menyebut bakal membawa Korea Selatan memenangkan pertandingan atas Indonesia. Permainan dominan Korea Selatan. Selain komposisi skuad yang lebih unggul, Korea Selatan U23 juga tampil dengan performa impresif. Skuad Tiger Warriors Junior mampu menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup. Padahal lawan-lawan mereka di grup B bisa dibilang bukanlah tim yang sepele. Namun hebatnya, Korea Selatan U23 bisa meraih kemenangan atas Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan Jepang. Anak asuh Hwang Sun-hong juga punya pertahanan super kokoh yang sulit dijebol. Terbukti Korea Selatan U23 nggak kebobolan 1 gol pun dari 3 pertandingan yang dimainkan. Skuad Tiger Warriors muda juga bahkan mampu menceploskan 4 gol ke gawang lawan. Lee Young-jun jadi salah satu pemain yang paling gocor bersama pasukan negeri Ginseng. Dirinya sudah menorehkan 3 gol dari 3 pertandingan yang dijalani. Hwang Sun-hong mengatakan kalau ini bukanlah pencapaian yang luar biasa untuk Korea Selatan U23. Dia mengatakan tantangan sesungguhnya berada di babak perempat final. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi batu sandungan untuk Korea Selatan. Pasalnya, Indonesia punya Sintayong yang dianggap sudah fasih dengan sepak bola negeri Ginseng. Meskipun begitu, Hwang Sun-hong mengaku nggak akan berbelas kasihan di laga nanti.
Dia yakin kalau Korea Selatan bisa lolos ke babak selanjutnya dan merebut tiket Olimpiade. Di sisi lain, dominasi negeri ginseng junior juga sudah terlihat sebelum turnamen ini digelar. Mereka berhasil meraih gelar juara WAFF U23 yang diselenggarakan Federasi Asia Barat. Skenario taktik Sintayong kalahkan Korea Selatan. Melihat dominasi yang luar biasa, Sintayong harus memikirkan cara untuk bisa mengalahkan Korea Selatan. Pertemuan ini menjadi laga yang cukup berat, terutama untuk sang pelatih. Pasalnya, Sintayong harus menyingkirkan negara kelahirannya di babak perempat final. Padahal coach Sintayong sempat enggan bertemu dengan negaranya sendiri di babak 8 besar. Dia lebih memilih berhadapan dengan Jepang meskipun kedua tim ini punya kekuatan yang hampir sama. Walaupun begitu, Sintayong sudah mempersiapkan laga ini dari jauh-jauh hari. Pelatih 53 tahun ini diketahui sudah memantau langsung 2 pertandingan Korea Selatan di fase grup. Pertama, dia sempat tertangkap kamera menonton laga menghadapi Tiongkok. Bahkan coach Sintayong ikut menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan. Kemudian Sintayong juga menonton partai pamungkas menghadapi timnas Jepang. Sintayong mengakui langkah ini dilakukan untuk melihat kekuatan calon lawan. Hal ini dilakukan untuk bisa mempersiapkan diri demi mencapai prestasi tinggi. Nantinya Sintayong diprediksi akan bermain terbuka dan memainkan skema menyerang sejak menit awal. Hal itu dilakukan untuk bisa mencuri gol terlebih dahulu. Selain itu, permainan 1-2 sentuhan juga diprediksi akan kembali dijalankan. Cara ini sudah berhasil dilakukan saat berhadapan dengan Jordania. Di laga ini, skuad Garuda Muda mendominasi laga dengan memegang penuh penguasaan bola. Bahkan Jordania saat itu sudah kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Skuad The Silver Rose hanya bisa lebih banyak melakukan sepakan dari luar kotak penalti. Prediksi starting lineup. Untuk menjalankan strategi tersebut, Sintayong akan menurunkan formasi